ada latar belakang, yaitu perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong kebutuhan akan sistem yang mampu mengelola sumber daya secara efisien, terdistribusi, dan andal. Sistem operasi terdistribusi hadir sebagai solusi untuk menyatukan sejumlah komputer dalam jaringan sehingga terlihat sebagai satu sistem tunggal bagi pengguna. Keberadaan DOS memungkinkan optimalisasi pengolahan data, peningkatan kinerja, serta kemampuan untuk memperluas sumber daya secara horizontal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai arsitektur sistem operasi terdistribusi menjadi sangat penting dalam dunia komputasi modern. Pengertian sistem operasi terdistribusi adalah operasi yang mengelola kumpulan komputer yang saling terhubung sehingga tampil sebagai satu sistem tunggal bagi pengguna. Setiap node bekerja sama untuk menjalankan tugas, berbagai sumber daya, dan meningkatkan keandalan sistem. Tujuan sistem operasi terdistribusi adalah yang pertama transparansi, yang kedua skabilitas, yang ketiga resource sharing, yang keempat fault tolerance, yang kelima kinerja tinggi melalui pemrosesan paralel. Selanjutnya ada arsitektur sistem operasi terdistribusi. Yang pertama arsitektur klien atau server. Arsitektur klien server membagi sistem menjadi dua komponen utama, yaitu yang pertama klien atau meminta layanan, yang kedua server atau memberi layanan. Komunikasi biasanya menggunakan mekanisme message passing atau RPC. Kelebihannya, struktur sederhana, mudah diterapkan, pemisahan tugas jelas. Kekurangannya, server dapat menjadi bottleneck ketergantungan pada satu sistem, single point of failure, contohnya web server dan browser, dan sistem file jaringan atau NVS. Yang kedua yaitu arsitektur layer atau berlapis. Arsitektur ini membagi sistem menjadi beberapa lapisan yang bekerja secara hierarkis. Setiap lapisan memberikan layanan kepada lapisan di atasnya. Lapisan di atasnya terdapat lapisan umum, yaitu yang pertama perangkat keras, kernel, network communication, resource manager, aplikasi. Kelebihannya modular, mudah dikembangkan, struktur rapi. Kekurangannya overhead antara layer cukup tinggi, contohnya Unix dan model OSI. Untuk yang ketiga yaitu arsitektur berbasis objek. Model ini menganggap setiap komponen dalam sistem sebagai objek yang memiliki state atau method. Komunikasi antar objek menggunakan RPC, RMI, atau CORBA. Kelebihannya modular, reusable, cocok untuk sistem kompleks. Kekurangannya implementasi sulit, latensi komunikasi tinggi, contohnya Java RMI dan CORBA. Yang selanjutnya itu ada fitur sistem operasi terdistribusi. Yang pertamanya transparansi, yang keduanya resource sharing, yang ketiganya konkurensi, yang keempatnya fault tolerance, yang kelimanya scalability. Oke, selanjutnya ada contoh implementasi, yaitu satu ada Google File System atau GFS. Google File System atau GFS adalah sistem file distribusi buatan Google yang dirancang untuk menangani penyimpanan data dalam jumlah sangat besar, berskala terabita hingga petabita. Oke, yang kedua ada HDFS, yaitu adalah sistem penyimpanan terdistribusi yang dirancang untuk menangani data dalam jumlah sangat besar secara efisien dengan cara membagi data ke banyak komputer. Node dalam suatu HDFS merupakan bagian inti dari ekosistem. Ketiga yaitu ada Plan 9. Plan 9 adalah sistem operasi terdistribusi yang dikembangkan oleh Bell Labs sebagai penerus dari Unix. Tujuan utama adalah membuat sistem komputer terdistribusi yang lebih konsisten, sederhana, dan fleksibel dengan prinsip bahwa semua sumber daya direpresentasikan sebagai file dan akses melalui protokol yang sama.
Oke, yang keempat ada Kubernetes. Kubernetes adalah platform open untuk mengelola, menjalankan dan mengatur aplikasi berbasis kontainer secara optimasi dalam lingkungan terdistribusi. Besar Kubernetes digunakan untuk deployment, scaling, loading, batching, dan manajemen kontainer pada skala besar. Oke, yang kelima itu sistem unik terdistribusi. Unik terdistribusi adalah pengembangan dari sistem operasi unik tradisional yang memungkinkan beberapa komputer bekerja bersama sebagai satu kesatuan sistem. Oke, berikut ada contoh gambar implementasi, yaitu ada Google File System, yang kedua ada HDFS arsitektur, yang ketiga yaitu ada Plan9, yang keempat ada Kubernetes arsitektur. Oke, selanjutnya yang kelima ada sistem unik terdistribusi. Selanjutnya ada kesimpulan. Sistem operasi terdistribusi merupakan sistem yang mengelola banyak komputer seolah-olah menjadi satu kesatuan. Arsitektur yang digunakan dalam sistem ini meliputi client server, layer arsitektur, dan object based arsitektur. Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, dengan kemampuan dalam menyediakan transparansi, skalabilitas, request sharing, dan monitoring. Sistem operasi terdistribusi memiliki peran penting pada teknologi modern seperti cloud, community, dan big data. Semangat!